Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan walafiat dan tetap semangat belajar ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Santi, mahasiswa semester 4, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Juanda Bogor. Sama seperti videoku sebelumnya, masih seputar tugas-tugas kuliahku. Video kali ini dibuat dengan tujuan yang pertama, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu UAS Produk Mata Kuliah Pendidikan IPS SD. Yang kedua, untuk menambah wawasan kita mengenai sumber dan media pembelajaran inovatif dalam pembelajaran IPS SD di tengah pandemi COVID-19. Oke, mari simak materinya bersama-sama. Yang pertama akan dibahas yaitu sumber belajar. Apakah kalian tahu apa maksud dengan sumber belajar? Sumber belajar menurut Banks 1990 adalah sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Jadi yang dimaksud dengan segala sesuatu atau daya dalam sumber belajar ini adalah semua hal yang ada di sekitar kita, baik itu berupa data yang berhubungan dengan materi, orang, tempat maupun benda dan lain sebagainya, yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar dan mendukungnya dalam memahami suatu materi atau konsep ilmu sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajarnya. Selanjutnya, komponen sumber belajar terdiri atas pesan yang berkaitan dengan materi, orang seperti tokoh-tokoh penting masyarakat, profesi-profesi misalnya guru, nelayan, dokter, dan lain sebagainya. Dan itu lingkungan juga merupakan sumber dari selain itu juga ada lingkungan seperti lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tipe sumber belajar. Secara umum dapat dibagi menjadi dua macam berdasarkan keberadaannya. Ada sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar yang tersedia dan tinggal dimanfaatkan. Sumber belajar yang dirancang ini maksudnya sumber belajar yang digunakan harus dirancang, disusun, dan dibuat terlebih dahulu oleh guru sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran. Contohnya, materi atau bahan ajar dalam bentuk slide PowerPoint, video, dan lain-lain. Yang kedua, sumber belajar yang tersedia dan tinggal dimanfaatkan, yaitu dengan memanfaatkan segala sesuatu yang ada di sekitar siswa sebagai sumber belajar. Misalnya nih, saat guru memberikan pemahaman tentang materi macam-macam profesi sekitar kita, maka guru bisa mengajak siswa melakukan observasi di luar kelas atau di luar lingkungan sekolah. Dan ini guru memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar bagi siswa untuk mengetahui profesi apa saja yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, jenis sumber belajar juga dapat dibedakan berdasarkan bentuknya. Ada sumber belajar yang berupa teks dan non-teks. Sumber belajar berupa teks atau reading and research, yaitu meliputi sumber belajar berupa bahan media cetak atau bahan cetak. Meliputi sumber belajar yang berupa bahan bacaan atau tulisan cetak seperti buku, majalah, koran, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada non-cetak atau non-reading and research. Sumber belajar berupa non-teks seperti film, video, rekaman suara, drama wisata, dan lain-lain. Selanjutnya, kriteria dalam memilih sumber belajar. Terdapat 9 kriteria dalam memilih sumber belajar. Yang pertama, tujuan. Sumber belajar yang dipilih haruslah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang kedua, karakteristik siswa. Sumber belajar harus disesuaikan dengan karakteristik siswa yang ada di kelas.
Jika kelas itu didominasi oleh siswa yang berkarakteristik aktif, jika kelas itu dominan oleh siswa yang berkarakter aktif, maka jenis sumber belajar yang dipilih haruslah berupa non-text atau non-reading and research, kayak menampilkan video atau kegiatan lainnya yang bisa ikuti siswa yang aktif. Terus yang keempat, alokasi waktu. Sumber belajar yang dipilih harus sesuai dengan alokasi waktu yang ada. Jadi itu harus efisien digunakan dalam pelajaran. Jadi guru harus memastikan apakah sumber itu efisien, untuk digunakan dalam pelajaran atau tidak. Yang kelima, ketersediaan. Sumber belajar haruslah yang mudah didapatkan atau mudah diakses baik oleh guru maupun siswa. Keenam, efektivitas. Jadi sumber itu harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran yang ditentukan atau hendak dicapai. Intinya sumber itu harus tetap sasaran. Yang ketujuh, kompatibilitas, yang artinya sumber belajar itu harus mudah digunakan oleh guru maupun siswa dalam proses pembelajaran. Kedelapan, biaya. Membeli sumber belajar disesuaikan dengan biaya dan kemampuan guru, orang tua maupun sekolah. Yang kesembilan, sumber belajar itu harus kaya akan nilai moral dan norma. Maksudnya, sumber belajar haruslah mengandung nilai-nilai moral maupun norma yang dapat menanamkan karakter pada anak. Ini kaitannya dengan pendidikan karakter. Selanjutnya, fungsi sumber belajar antara lain dapat meningkatkan produktivitas pendidikan dan mantapkan pengajaran, memberikan dasar-dasar pengajaran yang lebih ilmiah. Dia juga sebagai pendidikan individual siswa yang memungkinkan siswa belajar secara mandiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai media pembelajaran. Apa yang kalian tahu tentang media pembelajaran? Media, menurut KBBI, artinya alat perantara atau medium. Sedangkan menurut Jenny, media pembelajaran adalah segala jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran itu adalah alat atau sarana yang dapat digunakan sebagai medium perantara pesan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang bermakna. Media pembelajaran memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Di antaranya, sebagai alat bantu guru dalam mengajar. Dengan media pembelajaran, guru lebih mudah dalam menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian, kedua, sebagai sarana pembawa pesan dari sumber belajar, yaitu guru, kepada penerima pesan, yaitu siswa atau peserta didik. Yang ketiga, mewakili guru dalam menyampaikan informasi kepada siswa. Jadi, siswa dengan media pembelajaran memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri. Jadi, siswa akan lebih banyak berinteraksi dengan media pembelajaran. Namun, di tengah pandemi COVID-19 yang telah berjalan 4 bulan langsung ini, proses pendidikan dan pengajaran tidak berlangsung bagaimana biasanya. Penularan virus yang terus meluas dan korban yang semakin meningkat setiap harinya membuat segala aktivitas kita menjadi lumpuh. Aktivitas-aktivitas yang biasanya dilakukan di luar dialihkan di rumah masing-masing. Ya, meski demikian, bagaimanapun keadaannya, pendidikan, bagaimanapun kondisi saat ini, pendidikan harus tetap berlangsung. Jarak bukanlah penghalang bagi kita untuk mencari ilmu. Disinilah peran IPS sebagai kekuatan dalam praktik pengajaran
tengah pandemi COVID-19 ini. Bagaimana yang pernah disampaikan oleh yang pernah dikemukakan oleh Jerome Melik dan Farker, bahwa ujian yang sesungguhnya dalam belajar IPS adalah ketika siswa berada di luar sekolah. Bagaimana kondisi yang kini peserta didik hadapi. Oleh karenanya, guru dalam pelajaran hendaknya bertujuan menyiapkan siswa untuk dapat menemukan, memahami, dan dapat menghadapi berbagai permasalahan yang ada di lingkungannya. Bagaimana caranya agar siswa dapat memahami permasalahan yang ada di lingkungannya? Yaitu terdapat dua cara. Dan cara ini bisa ditetapkan dan bisa juga dijadikan sebagai sumber dan media pelajaran inovatif di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang pertama itu dengan menjadikan lingkungan sebagai sumber dan media pembelajaran siswa. Dengan menggunakan potensi yang ada di sekitarnya, baik potensi geografi, sosial, ekonomi, maupun budaya, sebagai sumber belajar dan maupun media pembelajaran. Seorang siswa atau peserta didik bisa belajar dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan yang mendukung pembelajarannya. Baik mereka melihat langsung maupun tidak langsung lewat televisi ataupun apa yang mereka hadapi saat ini. Kondisi saat ini termasuk juga dalam sumber dan media pembelajaran. Dan cara kedua yaitu dengan menggunakan atau memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi yang kian hari semakin terus berkembang, terutama di tengah pandemi COVID ini. Media pembelajaran berbasis teknologi sangatlah penting saat ini. Guru bisa menggunakan media belajar basis teknologi dalam menyampaikan pembelajaran melalui video pembelajaran, melalui game-game interaktif, game edukasi, media interaktif, membagikan bahan ajar dalam bentuk format PDF maupun PowerPoint, dan juga bisa melaksanakan pembelajaran via online dengan Google Classroom. Jadi intinya, lingkungan dan kecanggihan teknologi informasi merupakan sumber dan media pembelajaran yang inovatif dalam praktik, bukan hanya dalam praktik pengajaran IPS, melainkan bagi seluruh praktik pelajaran di tengah pandemi ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Ingat, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Wallahu yaqul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.